Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah pendeta Yahudi yang bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya telah maklum tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang akan lahir ke dunia dan akan berhijrah ke Yasrib, yaitu Madinah. Mereka menunggu-nunggu kemunculan Nabi tersebut, sehingga sebagian besar mereka berhijrah dan menetap di sekitar kawasan Yasrib. Adapun orang alim di kalangan Yahudi yang berhijrah karena meyakini perihal kedatangan Nabi akhir zaman tersebut ialah Ibnu Al-Hayban. Ketika akhir hayatnya, Ibnu Al-Hayban menjelaskan kepada kaumnya tentang sebab beliau berhijrah ke Yasrib. Ibnu Al-Hayban berkata, "Wahai kaumku, apa yang kamu pikirkan ketika aku meninggalkan bumi yang kaya dengan sumber makanan dan kekayaan, yaitu Syam, menuju ke bumi yang kering kontang dan kebuluran, yakni Yasrib?" Kaumnya menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Ibnu Al-Hayban." Ibnu Al-Hayban menjawab, "Demi Tuhan, aku tidak keluar dari bumi yang kaya segala sumber, kecuali karena pengetahuanku bahwa seorang nabi akan dibangkitkan di negeri ini, dan nabi itu akan berhijrah ke perkampungan ini. Sekarang adalah waktu kemunculannya, dan jika benar ia telah bangkit, janganlah kamu biarkan seorang pun terlebih dahulu menemuinya, agar nabi akhir zaman itu mendapat perlindungan dan tidak diancam." Akan tetapi, Ibnu Al-Hayban meninggal dunia 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun, Ibnu Al-Hayban sempat mengajarkan kepada kaum Yahudi tentang tanda-tanda kebenaran yang ada pada nabi akhir zaman tersebut menurut ajaran di kitab Taurat. Pada waktu itu, orang Yahudi selalu berteriak-teriak perkabaran tentang kebangkitan nabi akhir zaman ini kepada bangsa Arab, khususnya kepada kaum Aus dan Khazraj, karena mereka menyangka nabi tersebut akan lahir dari bangsa Yahudi. Mereka berkata, "Sesungguhnya sekarang telah hampir tiba kebangkitan nabi akhir zaman, yang kami, yaitu bangsa Yahudi, akan mengikutinya dan memerangi kamu bersamanya, sebagaimana hancurnya kaum Ad dan Iram." Bahkan mereka berdoa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Ya Tuhan, utuslah nabi akhir zaman ini yang kami dapati termaktub di dalam kitab kami, yaitu Taurat, sehingga nanti kami boleh mengalahkan dan membunuh orang-orang penganut pagan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, yakni penutup para nabi di kalangan bangsa Arab. Lalu bangsa Yahudi mulai mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahkan menyimpan perasaan dengki terhadap bangsa Arab karena nabi itu bukanlah dari bangsa mereka. Terdapat 3 kumpulan Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Setiap kumpulan mempunyai pemimpinnya masing-masing. Salah seorang pemuda dari Bani Quraidah berkata kepada kaumnya ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, "Wahai kaum Bani Quraidah, demi Tuhan, sesungguhnya dialah nabi akhir zaman yang dijanjikan kepadamu, sebagaimana yang diceritakan Ibnu Al-Hayban." Tetapi ketika kaum Yahudi mendengar hal itu, mereka segera mengingkari sekeras-kerasnya bahwa nabi akhir zaman itu bukanlah Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan Ibnu Al-Hayban. Allah Ta'ala menempelkan sikap kaum Yahudi ini sebagaimana firman-Nya, "Dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Sekalipun kebencian kaum Yahudi terhadap bangsa Arab begitu membara, tetapi di kalangan mereka ada juga yang memeluk Islam dan meyakini ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah Al-Husain bin Salam bin Al-Haris yang dikenali dengan nama Abdullah bin Salam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Salam bin Haris Al-Israili. Beliau juga dijuluki dengan Abu Yusuf Al-Israili karena masih memiliki jalur nasab dengan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nama aslinya adalah Husain. Kemudian setelah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abdullah. Abdullah bin Salam sangat dihormati oleh kaum Yahudi
karena beliau mempunyai hubungan genealogi dengan Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Abdullah bin Salam juga sangat dihormati oleh masyarakat Arab di Yasrib, karena beliau memang seorang yang memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau merupakan rabai ataupun pendeta di kalangan Bani Kainuka yang memiliki banyak pengetahuan mengenai ajaran Taurat. Abdullah bin Salam sering mengajar di sinagogi dan menjadi rujukan kepada kaum Yahudi setelah kematian Ibnu Al-Hayban. Setelah memeluk Islam, beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi yang bukan dari bangsa Arab dan bukan pula di antara orang yang awal memeluk Islam. Namun, keteguhan iman Abdullah bin Salam dinyatakan Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf ayat 10 dan surah Ar-Ra'du ayat 43 yang turun berhubungan dengan keyakinannya kepada ajaran Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW. Katakanlah, bagaimana pikiran kamu jika Al-Quran ini yang datangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya? Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan, mengakui sahnya kitab yang sama seperti Al-Quran. Lalu dia percayakannya, yaitu Muhammad adalah Rasul Allah. Sedang kamu dengan sombong, angkuh mengingkarinya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 10. Berkatalah orang-orang kafir, kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan Rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab, yaitu ahli kitab yang memeluk Islam. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 43. Dikisahkan pada awal keislamannya, ketika kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah sampai di telinga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kemudian mencari informasi tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Keyakinan Abdullah bin Salam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir belum 100%. Untuk membuktikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi akhir zaman ataupun penutup para Nabi, maka Abdullah bin Salam ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para Nabi atau orang yang mendapat wahyu dari langit saja. Abdullah bin Salam lantas bergegas pergi ke tempat perhentian baginda Rasulullah SAW. Setelah Abdullah bin Salam tiba di tempat pertemuan masyarakat Madinah dengan Rasulullah, lantas beliau mendengar nasihat pertama dari baginda Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, sampaikanlah salam, berilah makanan kepada yang memerlukan, dan lakukan sholat ketika manusia sedang tidur, yakni qiyamul lail. Niscaya kamu dimasukkan ke surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sambil mendengar perkataan Rasulullah yang menjadi pesanan kepada masyarakat di Madinah, Abdullah bin Salam merenung wajah baginda SAW sedalam-dalamnya. Lalu ia berkata, demi Allah, sesungguhnya wajah ini, yakni baginda SAW, adalah wajah orang yang bersikap jujur, bukan wajah pendusta. Dia seorang yang mengetahui hal ihwal agama, menyampaikan pesanan Taurat, dan mewarisi ajaran para nabi. Demi Allah, inilah sifat Nabi akhir zaman, dan perkataan yang diungkapkan membuktikan kerasulannya, karena di dalam Taurat menyebutkan, perkataannya sebaik-baik perkataan, dan sesungguhnya dia memiliki pujian, dialah Muhammad yang mempunyai pribadi yang unggul. Abdullah bin Salam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, untuk mengajukan beberapa persoalan yang membuktikannya adalah Nabi akhir zaman. Hal tersebut dinyatakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya aku bertanya kepadamu wahai Rasul Allah tentang 3 hal, yang siapapun tidak mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Apakah awal tanda datangnya kiamat? Makanan apakah yang pertama dimakan penduduk surga? Dan apakah yang menyebabkan anak serupa dengan ayah atau ibunya? Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah bersabda, baru saja Jibril memberitakan jawaban kepadaku tentang 3 perkara tersebut. Abdullah bin Salam berkata, Jibril? Rasulullah SAW menjawab, ya, Jibril. Jibril itu adalah kalangan malaikat yang dimusuhi kaum Yahudi.
Sambil baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat 97 dari surat Al-Baqarah yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab persoalan Abdullah bin Salam. Adalah awal tanda hari kiamat itu apabila munculnya api yang menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Manakala makanan pertama penghuni surga adalah lebihan yang melekat pada hati ikan. Apabila memancar air mani lelaki mendahului wanita, maka anak yang lahir serupa dengan ayah. Sebaliknya, jika air mani wanita mendahului pula, maka anak yang lahir serupa dengan ibu. Setelah mendengar jawaban tersebut, lalu Abdullah bin Salam berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah. Saat itulah Abdullah bin Salam bertambah yakin dengan kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam kembali menemui kaum keluarganya, serta mengajak mereka untuk memeluk Islam, agama yang benar yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun, keislaman Abdullah dan kaum keluarganya telah dirahasiakan dari pengetahuan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar mereka. Suatu ketika Abdullah bin Salam menemui Rasulullah karena ia dulunya dari kalangan Yahudi, dan ia berterus terang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perangai kaum Yahudi. "Wahai Rasul Allah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah bangsa yang gemar mengada-adakan kebohongan. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum diberitakan kepada mereka, pasti mereka akan membuat kebohongan atas diriku." Untuk membuktikan kebenarannya, Abdullah bin Salam bersama Rasulullah pergi bertemu kaum Yahudi untuk bertanya pendapat mereka berkenaan dengan Ibnu Al-Haris, yaitu Abdullah bin Salam. Lalu kaum Yahudi menjawab, "Dia adalah orang yang baik di kalangan kami, datang dari silsilah ataupun generasi yang baik di kalangan kami. Dia juga seorang pemimpin di kalangan kami, datang dari generasi yang memimpin kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan persoalan lagi, "Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam masuk Islam?" Lalu kaum Yahudi menjawab, "Tuhan melindunginya, yaitu Abdullah bin Salam dari perbuatan itu." Kemudian Abdullah bin Salam pun mengakui tentang keislamannya kepada kaum Yahudi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berubahlah raut wajah kaum Yahudi ketika itu, lalu mereka memaki dan menghardik Abdullah bin Salam dengan perkataan, "Kamu ini yang terburuk, anak lelaki terkeji, dan kamu tidak tahu membeza mana yang betul dan mana yang salah." Mereka terus memaki Abdullah bin Salam tanpa henti, hingga beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu pergi. Ketika itu Abdullah bin Salam memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inilah yang aku khawatirkan mengenai bangsaku, wahai Rasul Allah." Abdullah bin Salam turut menerjuni beberapa pertempuran bersama Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan kalimah Allah. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk salah satu sahabat yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan dakwah Islam. Adapun keutamaan Abdullah bin Salam bisa dibaca dalam Sahih Bukhari pada bab Manaqib Abdullah bin Salam dan Sahih Muslim pada bab Fadaili Abdullah bin Salam. Salah satunya adalah kesaksian Rasulullah bahwa Abdullah bin Salam merupakan ahli surga. Sebagaimana diriwayatkan, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah berkata kepada seorang yang masih hidup bahwasanya ia adalah ahli surga, kecuali kepada Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam meninggal pada tahun 43 Hijriah di Madinah, yakni pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian sekilas kisah Abdullah bin Salam, rabi dari kalangan Yahudi yang kemudian memeluk Islam, kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat berpengaruh dalam mendakwahkan agama Islam, hingga beliau dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.